Selamat siang pemirsa, kita awali dengan informasi utama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI merilis laporan terbaru mengenai meningkatnya kekerasan di lingkungan pendidikan. Dalam 2 bulan terakhir tercatat 6 kasus kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara sepanjang tahun 2025, sebanyak 26 anak mengakhiri hidup akibat tekanan sosial, perundungan, serta kekerasan fisik maupun psikis. KPAI menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman, namun fakta menunjukkan lingkungan pendidikan menjadi salah satu tempat paling rentan terjadinya kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong polisi cepat menangani kasus dugaan bullying di salah satu sekolah yang menyebabkan seorang siswa meninggal. Menurut KPAI, proses hukum bertujuan agar keluarga korban mendapat kejelasan soal penyebab kematian korban dan sesuai dengan amanat undang-undang soal kekerasan yang melibatkan anak. KPAI juga menyayangkan sikap pihak sekolah yang mestinya langsung merespons sejak pertama kali ada laporan tindakan bullying. Kita akan meminta kalau bisa ya diproses hukum saja. Ya, karena sudah ada kejadian tersebut, kalau di proses hukum kan kita bisa tahu duduk perkara yang sebenarnya bagaimana dan penyelesaiannya juga seperti apa gitu. Kita hormati proses hukum karena sesuai amanat undang-undang, Mas. Di pasal 59A bahwa proses anak itu harus cepat. Terus yang kedua harus ada pendampingan psikologis. Yang ketiga harus ada bantuan sosial, dan yang keempat perlindungan hukum. Ya udah, kita laksanakan itu. KPAI 861 kasus kekerasan anak terjadi di sekolah. Kompas melaporkan bahwa hingga Agustus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 2.355 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 861 terjadi di lingkungan sekolah. Dalam laporannya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengimbau orang tua dan sekolah bekerja sama memastikan anak memahami batas tubuh, mengenali tanda bahaya, dan berani melaporkan ketika mengalami tekanan atau pelecehan. People, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti penanganan kasus kerusuhan Agustus 2025 yang melibatkan ratusan anak di berbagai daerah. KPAI menegaskan meski anak berhadapan dengan proses hukum, prinsip perlindungan anak harus tetap menjadi prioritas utama. Penegakan hukum terhadap anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan diversi sebagai jalur penyelesaian, bukan pidana langsung. Dalam proses penyidikan hingga persidangan, KPAI meminta agar hak-hak anak dipenuhi, termasuk pendampingan hukum, perlakuan manusiawi, dan dukungan psikologis. Ketua KPAI Margaretul Aliatul Maimunah menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Ia juga memastikan anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh hak atas pendidikan selama dan setelah proses hukum berlangsung. KPAI berkomitmen terus memantau penanganan kasus ini serta membuka kanal pengaduan publik untuk memastikan seluruh anak yang terlibat mendapatkan perlakuan adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Berita selanjutnya, Museum HAM Munir jadi tujuan wisata edukasi remaja. Museum HAM Munir di Malang semakin banyak dikunjungi pelajar. Tempat ini menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya integritas, hak asasi manusia, serta pencegahan kekerasan. Guru-guru menilai museum ini efektif meningkatkan empati siswa terhadap korban kekerasan, serta memahami pentingnya ruang aman di masyarakat. Kemenkes gangguan kecemasan remaja meningkat 30%. Kementerian Kesehatan RI melaporkan lonjakan kasus kecemasan pada remaja di berbagai daerah, tekanan sosial, lingkungan sekolah yang tidak aman, serta paparan konten kekerasan menjadi faktor pemicu terbesar. Psikolog meningkatkan pentingnya komunikasi antara remaja, orang tua, dan guru untuk memastikan pemulihan mental berlangsung lebih baik.
2018, Kemenkes RI menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes Kemenkes RI 2016 menunjukkan data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan upaya bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri berada pada usia 10 hingga 39 tahun yang merupakan usia remaja dan usia produktif. Kondisi ini cukup menjelaskan Indonesia termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. Saya sempat bertemu dengan Andini Firda Amalia, seorang anak muda yang mengalami masalah kesehatan mental yang dia rasakan sejak di bangku SMA. Kepada saya, ia bercerita kalau masalah psikis yang dia alami salah satunya karena tidak mendapatkan pola asuh yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga Andini tidak bisa merasakan adanya kedekatan hubungan antara anak dan orang tua. Kalau ditanya asal-usul depresinya dari mana, ya jelas karena aku berada di lingkungan di mana aku tuh jadi sandwich generation gitu. Aku pada saat itu bekerja seorang diri dan aku harus membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Gak ada tempat untuk bercerita, gak ada tempat untuk sharing, dimana orang tuaku itu masih menerapkan pola asuh yang ngikutin zaman-zaman sebelumnya. Jadi orang tua harus selalu benar. Bertahun-tahun Andini berupaya keras memendam emosi negatif yang tak bisa ia bagikan keluh kesahnya kepada orang tua serta keluarga. Hingga akhirnya setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan dorongan teman-temannya, ia memberanikan diri berkonsultasi dan berobat ke psikiater sejak Oktober 2021. Akhirnya aku memberanikan diri ke dokter. Pertama kali ke dokter aku bertemu langsung diarahinnya sih pada saat itu langsung ke psikiater ya. Langsung ke psikiater, langsung ketemu. Lumayan pada saat itu sih memang lumayan membuka pikiran aku ya. Maksudnya aku terbantu juga sih dengan psikiater. Tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI melakukan penelitian pada Mei 2020 terhadap 393 responden usia 16 hingga 24 tahun dari seluruh Indonesia untuk mengetahui permasalahan apa yang sering dialami oleh remaja di usia transisi serta bagaimana cara mereka mengatasi permasalahan dan kemana biasanya mereka mencari bantuan. Hasil penelitian ini menunjukkan 95,4% responden mengatakan pernah mengalami kecemasan atau anxiety. 88% responden pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan dan 96,4% responden menyatakan kurang paham bagaimana cara mengatasi stres akibat masalah yang sering mereka alami. Dari hasil survei kami mendapatkan bahwa ternyata mereka mengalami suatu permasalahan kesehatan jiwa, seperti misalnya kecemasan, kemudian juga gejala-gejala seperti merasa kesepian, kemudian juga merasa gejala-gejala mood yang menurun, yang merupakan suatu gejala-gejala depresi. Meskipun remaja periode transisi ke dewasa muda rentan mengalami masalah kesehatan jiwa, tapi ternyata tidak banyak dari kelompok ini yang mengakses layanan kesehatan jiwa. Kurangnya layanan kesehatan mental di Indonesia membawa tantangan tersendiri, di mana tercatat hanya sekitar 0,29 psikiater dan 0,18 psikolog per 100.000 penduduk di Indonesia. Studi yang dilakukan tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI ini mendapatkan 99,2% responden berharap layanan bantuan kesehatan mental yang menjamin kerahasiaan, 98,5% meminta layanan tersebut tidak menghakimi,
dan 84,5% menyatakan layanan dapat diakses secara daring. Hal ini semua sebetulnya untuk mencegah masalah yang lebih berat di kemudian hari. Apabila tidak tertangani, stresor yang berkepanjangan ini juga akan menimbulkan suatu gangguan kesehatan jiwa yang lebih berat, seperti misalnya depresi yang berat, yang juga bisa menimbulkan suatu perilaku menyakiti diri sendiri atau perilaku misalnya bunuh diri. Juga mungkin ada gangguan-gangguan jiwa yang lebih berat di kemudian hari, seperti misalnya gangguan jiwa seperti gangguan skizofrenia. Ketika stres sulit diatasi dengan kapasitas pribadi, ada tempatnya untuk berkonsultasi ke layanan profesional, misalnya ke psikolog atau psikiater. Nantinya akan ada intervensi atau tindakan yang dilakukan dalam bentuk konseling, psikoterapi, dan terapi obat-obatan atau psikofarmaka. Sebagai orang tua atau guru yang mendampingi remaja atau masa transisi ke dewasa muda, harus tetap menjaga komunikasi yang baik sambil melihat apakah ada perubahan emosi atau perubahan perilaku pada remaja. Beri kesempatan mereka untuk mengenali perasaan dan emosi yang dialami agar mereka bisa bercerita dengan mudah kesulitan apa yang sedang mereka hadapi. Kampanye Ruang Aman Remaja viral setelah terapkan zona aman. Berbagai sekolah di Indonesia mulai menerapkan zona aman remaja setelah viralnya kampanye Ruang Aman Remaja. Program ini menyediakan ruang konsultasi, pendampingan psikologis, dan jalur pelaporan khusus. Para aktivis menilai program ini langkah positif menuju lingkungan pendidikan yang lebih aman dan responsif. Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Hukum dan Tindak Penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 57%. Mental Health Survey Total populasi remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga. Internet menjadi salah satu hal yang penting bagi banyak orang, tidak terkecuali bagi remaja. Dikutip dari Databox, data pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni dari 24 sampai 48 tahun dengan jumlah 47,64%. Sedangkan remaja dengan rentan usia 16 sampai 24 ada di urutan kedua dengan total 22%. Internet dan media digital bagai pisau bermata dua. Satu sisi memberi dampak positif, di sisi lain memberikan dampak negatif. Tidak sedikit remaja yang mengalami perubahan perilaku dan paradigma yang dipengaruhi oleh media digital, terutama media sosial. Adapun beberapa dampak negatifnya sebagai berikut. Pertama, kita menjadi kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Kedua, kita sering gagal fokus. 3. Mudah marah karena hate comment atau postingan kita memiliki jumlah like yang sedikit. 4. Terkena serangan mental seperti menjadi lebih insecure karena melihat postingan orang lain yang lebih bagus. 5. Menjadi lalai terhadap sesuatu dan banyak kehilangan waktu produktif karena banyak menghabiskan waktu hanya untuk bermain media sosial. Untuk itu, mari manfaatkan media digital dan kemajuan teknologi saat ini untuk sesuatu yang baik dan positif. Sebab zaman terus berubah, kita harus adaptif terhadap perubahan dan kemajuan yang terjadi. Tetaplah menjadi manusia seutuhnya yang punya kepedulian, empati, dan menyadari hakikat kita sebagai makhluk sosial yang akan selalu terkait dan terhubung satu sama lain dengan orang lain. Demikianlah rangkaian berita hari ini.
Tetap waspada, tetap menjaga integritas, dan pastikan ruang aman bagi remaja terus dibangun bersama. Saya Meta, sampai bertemu di program berikutnya. Mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi kelatihan minuman keras, alkohol, dan ambil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar